brankas terkunci serta dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Orang yang selama ini selalu menghiasi televisi, menghiasi media-media massa sebagai seorang yang paling anti korupsi. Kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai satu tim. Jadi percayalah Pak Suding bahwa kita berupaya keras untuk melakukan pembuktian tersebut dan kami senang. Sekali lagi saya garis bawahi, saya senang betul kalau mau dikontrol Komisi 3. Sekali, mari buat berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia teman-teman. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Ya teman-teman, hari ini mulai dari kemarin kita dikejutkan oleh serentetan penggeledahan yang dilakukan oleh Polri, yaitu Reskrim Polri bekerjasama dengan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di beberapa titik di Jakarta dan di daerah Bogor, tepatnya di Sentul, Jawa Barat. Dan kita menerima informasi dari Polri tidak kurang dari uang kalau dirupiahkan hampir setengah triliun, baik itu berupa mata uang asing maupun puluhan kilo emas batangan. Yang pertama 74 kg emas batangan, kan brankas terkunci serta dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya para bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Dan yang paling menarik adalah penggeledahan tersebut dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu Jampitsus, Febri Adriansah. Orang yang selama ini selalu menghiasi televisi, menghiasi media-media massa sebagai seorang yang paling anti korupsi. Kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai satu tim. Jadi percayalah Pak Suding bahwa kita berupaya keras untuk melakukan pembuktian tersebut dan kami senang. Sekali lagi saya garis bawahi, saya senang betul kalau mau dikontrol Komisi 3. Jika benar bahwa hasil penggeledahan tersebut memang terkait kepada Jaksa Agung Muda tersebut, maka alangkah menjijikkan, alangkah memuakkan, alangkah zolim, tidak tahu dirinya sang orang yang merasa manusia paling anti korupsi ternyata lelakunya na'udzubillahi min dzalik, gila sekali. Dan tentu jika itu benar terkait dengan Jaksa Agung Muda tersebut, yang namanya pekerjaan penyidik atau penegakan hukum bukan pekerjaan personal. Jadi kalau
kasus ini diungkap sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya, tentu tontonan demi tontonan menjijikkan, memuakkan akan banyak kita lihat di hari-hari ke depan. Sekali lagi, penegakan hukum bukan pekerjaan personal, itu adalah pekerjaan tim. Kalau dari seorang aparat penegak hukum saja bisa disita uang yang jumlahnya ratusan miliar, tentu itu adalah hasil pembagian yang dia simpan. Bagaimana dengan tim dia ke bawah maupun ke atas. Sekali lagi kita berharap ini bisa menjadi pintu masuk untuk memberantas apa yang selama ini menjadi buah bibir masyarakat, bahwa penegakan hukum di negeri ini dikuasai oleh mafia. Dan kita berharap sekali lagi polisi memanfaatkan ini sebagai pintu masuk untuk membenahi carut-marut penegakan hukum di Republik ini, terutama hukum yang menyangkut korupsi, yang menyangkut sesuatu yang menjadi musuh bersama kita. Dan tentu ini juga pintu masuk bagi Polri untuk memperbaiki citranya. Kita tahu baru-baru ini ada rilis dari lembaga internasional bahwa di ASEAN Polri adalah institusi yang paling korup di antara polisi di negara-negara ASEAN. Sekali lagi, Polri, kami berada di belakang Anda, kami mendukung Anda, bukan memuja-muji Anda, mendukung Anda untuk melakukan katakanlah penegakan hukum yang sekarang Anda sedang perlihatkan, perhukuman yang ciamik, yang bagus. Mudah-mudahan ini tidak melambat ritmenya, makin kencang. Masyarakat ada di belakang Anda. Teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat jagat publik belakangan ini soal korupsi, memang Kejaksaan Agung lagi hebat-hebatnya, lagi tinggi pamornya, banyak korupsi besar yang diungkap dan diputus oleh pengadilan. Tetapi jujur saja ada anomali penegakan hukum yang sering mereka pertontonkan. Apa itu yang disebut dengan bukan law enforcement tapi law entertainment. Law entertainment, begitu kata mantan komisioner pertama KPK Amin Sunaryadi. Intinya begini, betapa sering kita lihat Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan, ahli belum memeriksa, baik itu ahli tentang satu hal khusus yang jaksa tidak punya kompetensi untuk menyimpulkannya, maupun ahli kerugian keuangan negara, tapi seringkali jaksa mengadakan ekspose besar-besaran. Kita ambil contoh adalah kasus Pertamina. Ya, bagaimana mungkin jaksa di awal-awal mengekspos dengan confident bahwa kerugian negara salah satunya terjadi karena adanya pengoplosan minyak. Lalu yang kedua, kerugian negara itu adalah kuadran triliun. Kita tahu bahwa saat itu ahli yang mengerti soal campur-menyampur BBM ini belum bicara. Dan kita tahu juga ahli hitung kerugian negara belum menyelesaikan hasil perhitungannya. Dan tentu sekali lagi ekspose besar-besaran, dan yang diekspos adalah wilayah yang berada bukan dalam kompetensinya. Ada sesuatu yang dituju di sana, dan yang dituju itu adalah penghakiman massal oleh masyarakat. Pasca BBM oplosan diekspos, kita tahu ada penghakiman massal oleh rakyat terhadap Pertamina, bukan hanya terhadap unit bisnisnya, katakanlah pom bensinnya, tapi juga kepada puluhan ribu karyawan Pertamina. Betapa zulumnya orang yang mengekspos hal yang belum jelas itu, berada di luar kompetensinya. Dan ternyata pada saat sidang, kita semua terang benderang mendengar, melihat, menyaksikan, tidak ada itu narasi oplosan, tidak ada itu kerugian yang namanya kuadran triliun. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada sepotong perkataan maaf dari orang-orang yang dengan arogan, sombong, congkak, angkuh mengekspos sesuatu yang tujuannya ya agar masyarakat menjadi hakim di awal-awal sebelum kasus itu sendiri digelar di pengadilan. Ini adalah cara-cara penegakan hukum yang abnormal, buruk, busuk, dan itu banyak
tidak hanya kasus Pertamina, kita bisa lihat jejak digital tentang apa yang mereka telah lakukan. Sebenarnya kejaksaan sendiri punya momen emas untuk, ya katakanlah, memberantas mafia hukum ketika saat itu mereka berhasil menemukan timbunan uang puluhan, ratusan miliar, timbunan batangan emas yang jumlahnya lebih dari 50 kg di rumah Zarof Richard, seorang markus perkara yang awalnya itu terkait dengan pembunuhan di Surabaya. Temuan uang yang hampir 1 triliun, emas yang puluhan kilo tersebut tentu tidak datang begitu saja ke rumahnya si Zarof Richard tersebut. Tentu ada banyak kasus yang ada di belakang itu, karena Zarof adalah bagian dari orang di Mahkamah Agung. Tentu amat sangat mungkin kasus tersebut terkait dengan penegakan hukum di Mahkamah Agung. Tetapi yang kita saksikan, kejaksaan tidak menggunakan momentum tersebut untuk lebih berkiprah memberikan katakanlah hadiah bagi masyarakat, supaya optimisme masyarakat, supaya citra buruk penegakan hukum yang hidup di benak masyarakat ini membaik. Tidak. Dan boleh dong kita beranalisis, bukan berprasangka, beranalisis. Satu, ya kita tentu hargai bahwa hakim otonom dalam menjatuhkan putusan. Ya, ada kasus Tom Lembong, ada kasus Ira yang diputus bersalah dan itu diberi amnesti dan abolisi oleh Pak Prabowo. Ada kasus para pejabat Pertamina yang meskipun secara orang biasa, kalau kita lihat persidangannya, dengarkan kesaksian, rasa-rasanya agak aneh juga kalau orang-orang itu diputus bersalah. Tidak jelas mens rea, tidak ada 1 rupiah pun uang mengalir ke kantong mereka, lalu orang diputus bersalah. Sekali lagi kita hargai putusan tersebut. Ya, terakhir ada kasus Nadiem, hampir sama dan sebangun. Jadi sekali lagi ini bukan tidak menghargai putusan pengadilan, tapi boleh dong kita beranalisis di sini. Boleh jadi jangan-jangan kasus temuan uang di Zarof Richard tersebut banyak tali temalinya di Mahkamah Agung sana, dan tali temali itulah yang dimanfaatkan untuk ya katakanlah menggolkan agar kasus yang diajukan diputus bersalah. Dan ini juga terlihat bahwa ada dissenting opinion, dan yang dissenting selalu adalah hakim ad hoc, hakim yang bukan hakim karir, yang tidak punya jejaring mungkin di Mahkamah Agung, yang tidak punya jejak masa lalu dalam memutus perkara apapun, yang relasinya dengan Mahkamah Agung bukan hubungan atasan bawahan, dan yang selalu menyatakan bersalah, baik dalam kasus Nadiem, dalam kasus aparat Pertamina, pejabat Pertamina, adalah hakim karir. Sekali lagi ini hanya analisis saja gitu, dan kita berharap ini adalah kesempatan emas kedua. Mudah-mudahan Pak Prabowo menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk membenahi masalah penegakan hukum di negeri ini yang membuat kita semua frustrasi, membuat investor juga tidak nyaman, membuat segala sesuatunya menjadi uncertainty. Mari kita simak terus kasus-kasus korupsi, dan kita coba bukan memuja-muji siapapun yang mengungkapnya, baik kejaksaan, polisi, atau KPK, tetapi kita beri apresiasi, kita jauhi memuja dan memuji, karena itu bagian dari tugas mereka. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.